peningkatan pesat dalam jumlah paten dan hak atas kekayaan intelektual, kepedulian riset Undip untuk rakyat dalam pengamalan jiwa Pancasila hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alaihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pada pagi hari nadir yang saya hormati Wakil Ketua Anggota DPR RI, yang saya hormati Gubernur, Kapolda, dan seluruh jajaran Forkominda. Undip, Undip. Saya tertutur Pak Rektor. Dan semangat. Pertama-tama, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat atas Dies Natalis yang ke-60 Universitas Diponegoro. Ini adalah universitas besar dengan mahasiswa yang tadi disampaikan Pak Rektor 52.000. Universitas yang sangat besar. Semoga Universitas Diponegoro bisa ikut bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa mencerdaskan kehidupan rakyat Indonesia, khususnya mahasiswa. Saya ingin masuk langsung ke masalah. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian serta seluruh mahasiswa, kenapa di mana-mana saya selalu berbicara masalah infrastruktur? Kenapa juga APBN kita sekarang ini fokus dan konsentrasi besar hanya pada infrastruktur terlebih dahulu, karena mestinya ada tahapan-tahapan berikut. Kenapa yang namanya tol harus dibangun, baik di Jawa, baik di Sumatera, baik di Kalimantan, baik di Sulawesi. Anggaran infrastruktur pun juga meloncat dari 2014 177 menjadi 401 triliun untuk 2017. Kenapa ini kita lakukan? Jalan tol tahun 77 kita sudah mulai membangun, namanya Jagorawi, selesai tahun 81-an, sepanjang 60 kilo. Semua negara saat itu melihat bagaimana manajemen konstruksi, manajemen proyek, kemudian manajemen operasional, semua lihat. Negara-negara tetangga kita lihat semuanya, nggak Malaysia, nggak Vietnam, nggak Thailand, nggak Filipina, nggak Cina, semuanya lihat. Tetapi setelah itu, sampai kurun 2014 kita hanya bisa menyelesaikan 780 km. Berapa tahun? Hampir 35 tahun lebih. Hanya 780 km. Padahal yang dulu lihat ke kita, yang niru kita, saya berikan contoh di Cina, setahun bisa membangun 4.000 km lebih. Sekarang sudah memiliki 280.000 km. Kita 780. Pelabuhan, kenapa juga kita bangun? Tidak hanya urusan Tanjung Priok, pelabuhan-pelabuhan besar di Sumatera kita harus miliki.
Kenapa kita bangun Kuala Tanjung? Di Sulawesi kita bangun Makassar Newport. Di Sorong segera juga kita mulai tahun depan. Kenapa ini juga harus kita bangun? Karena negara kita ini negara kepulauan. Basis fondasi samudra, laut, kemaritiman itu merupakan sebuah keharusan. Airport juga sama. Pulau yang terpencil di Natuna, di Pulau Miangas kita bangun airport. Ini salah satu contoh saja, karena banyak sekali yang kita bangun airport-airport kecil-kecil itu. Kemudian juga pembangkit listrik. Ini juga infrastruktur. Kenapa ini juga kita bangun? Banyak orang menyampaikan kita terlalu ambisius. Dalam 5 tahun kita mentargetkan 35.000 megawatt. Padahal selama 72 tahun kita hanya bisa membangun 53.000 megawatt. Tidak apa-apa. Target harus besar. Ambisi memang harus seperti itu. Kalau tidak, daya saing kita akan tertinggal sekali lagi. Ini menyangkut daya saing yang kita juga di Indonesia itu mencapai 2,5 kali lipat lebih mahal. Artinya apa? Untuk membawa barang dari satu tempat ke tempat yang lain di Indonesia itu 2 sampai 2,5 kali lipat lebih mahal. Yang artinya barang yang dijual pun nantinya akan jatuhnya lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara lain. Kenapa infrastruktur itu kita bangun? Jawabannya di situ. Kita ingin daya saing kita lebih baik dari negara-negara lain. Global Competitiveness Index kita harus terus kita perbaiki. 1 ke 36 dari 137 negara. Tadi Pak Rektor kan juga menyampaikan beberapa prestasi dari Undip. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, 5 besar. Saya kira ini juga merupakan sebuah kebanggaan kita semuanya. Tapi negara kita ingin juga seperti itu, bahwa kita ingin masuk 5 besar, ingin masuk 10 besar. Tapi memang belum sampai. Inilah kenapa harus kita kejar terus yang namanya infrastruktur. Kadang-kadang memang pahit, kadang-kadang memang sakit, tetapi ini sekali lagi, ini fondasi, ini adalah basic yang harus kita kerjakan kalau kita tidak ingin ditinggal oleh negara-negara lain. Ini bisa kita lihat dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun belakang ini. Ada internet, kita baru belajar sudah pindah ke mobile internet. Mobile internet kita baru belajar sudah ganti lagi ke artificial intelligence. Betapa perubahan itu cepat sekali. Negara-negara lain sudah berbicara robotik, sudah berbicara masalah mobil fantastik Tesla, sudah berbicara bagaimana memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain, Hyperloop, sudah berbicara mengelola ruang angkasa, SpaceX. Apa yang harus kita lakukan? Juga mengenai alat pembayaran. Negara lain sudah mulai berpindah, bukan cash lagi, bukan memakai kartu kredit lagi, itu sudah ditinggal. Cash sudah ditinggal, kartu kredit hampir akan ditinggal. Karena orang sudah beralih ke PayPal. Orang sudah beralih lagi ke Alipay yang hanya menggunakan smartphone sudah bisa dipakai untuk membayar kalau kita membeli sesuatu. Sekarang membeli apapun juga tidak harus datang ke toko, datang ke mall. Kita juga sudah mulai
Di kota-kota besar sudah mulai. Saya pun setiap hari juga kalau ingin beli sate juga pakai GoFood, 30 menit datang. Kenapa tidak menyiapkan? Dan petaninya yang telah mencoba, yang dari Magelang tadi ada kelihatannya. Silakan Gapotan dari Magelang maju juga. Apa yang kita perlukan? Karena problem kita, problem pangan kita, problem pertanian kita adalah pasca panen.